Bahwa persoalan tambang sampai hari ini tuh tidak memberikan persoalan keuangan sebagai sumber pendapatan negara. Itu dikelola orang main belakang tanpa melalui prosedur, dipermudah dan sebagainya. Dan itu disebabkan oleh pimpinan daerah sendiri itu yang tidak melakukan transparansi pada persoalan pengelolaan tambang, apalagi masalah keuangan. Karena hasil dari tambang kan cukup besar. Untuk mensejahterakan masyarakat Sultra, kita lihat skala prioritas. Ya. Sultra sendiri skala prioritas untuk pembangunan Sultra dari sektor mana? Apakah sektor pertambangan, sektor energi dan sumber daya, atau sektor pertanian dan perikanan? Kita harus lihat posisi itu. Di mana posisi yang jelas di Sultra? Ketika kita bicara bahwa peningkatan Sultra saat ini itu didorong ke arah sektor pertanian, sektor perikanan, kenapa harus ada tambang? Kalau PAD dari sektor itu lebih besar daripada tambang. Dilihat berapa sih sebenarnya kontribusi selama ini sejak tambang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Ini kan yang sebenarnya kabur di tengah masyarakat. Berapa nilai yang didapat? Karena kalau kita lihat selalu yang dipublish di media kan itu sebenarnya angkanya seperti gila-gilaan. Tapi begitu kita cek di pemerintah daerah hampir tidak signifikan antara yang digembor-gemborkan di media kemudian yang masuk di pemerintah daerah. Kalau berbicara persoalan izin-izin itu kan itu bicara dia masuk pada persoalan, kalau kami pendapat teman-teman DLB hasil kajian itu kan itu bisa korupsi karena tidak transparansi. Itu di situ ada gratifikasi. Dalam hal ini suap menyuap kan untuk meloloskan apa menjadi keinginan para owner-owner tambang itu sendiri. Bicara transparansi kan harusnya sampai di tingkat masyarakat karena yang merasakan betul dampaknya kehilangan sumber mata pencaharian, dampak dari lingkungan adalah masyarakat. Sebenarnya seberapa besar kontribusi perusahaan itu terhadap masyarakat kan begitu. Yang kelihatan selama ini kan yang muncul adalah hanya kontribusi atau transparansi yang terjadi antara pengusaha dan pemerintah daerah. Di tingkat masyarakat itu kan tidak pernah. Misalnya berapa sih keuntungan yang didapat perusahaan itu setiap satu kali melakukan ekspor, itu kan tidak sampai ke masyarakat. Justru yang dikasih masyarakat berupa bantuan-bantuan, menurut kita itu karikatur, itu pembagian perbaikan fasilitas sosial, kemudian bantuan-bantuan ekonomi yang secara angka-angka itu tidak imbang antara yang hilang di tengah masyarakat dengan operasi tambang itu dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan. Maka poinnya transparansi terhadap operasi tambang sampai nilai uang yang didapat itu harus ditahu oleh masyarakat karena yang mendapatkan adalah masyarakat di lingkar tambang itu sendiri. Indikatornya sudah jelas bahwa mulai dari izin-izin IU, CSR itu yang sampai hari ini tidak jelas karena terlalu banyak lubang yang dimasuki oleh pemilik-pemilik itu sendiri tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh tambang itu sendiri. Contoh persoalan IUP itu sendiri yang dimana hampir tambang-tambang yang ada di Sultra itu IUP-nya tumpang tindih. Satu IUP bisa membeli satu lahan itu bisa dibagi berapa oleh IUP dan itu kan uang begitu besar. Selama ini tidak ada perbandingan itu. Hanya mereka berpikir bagaimana many case pada hari ini tidak berpikir ke depannya. Coba kita bandingkan, jika dalam jangka waktu setahun lebih besar mana antara penghasilan dari nelayan dan pertanian dengan hasil usaha tambang. Ini kan tidak pernah ada studi tentang itu. Makanya ketika ada keterbukaan informasi masalah pertambangan, apa-apa sebenarnya yang belum dilengkapi, itu bisa menjadi dasar acuan yang sangat jelas buat pemerintah daerah untuk menilai dan mempertimbangkan kembali tentang keberlangsungan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau orang bilang bahwa tambang itu mensejahterakan masyarakat tambang, itu tidak ada. Kalau menurut kami, karena hasil investigasi kami biasa ke daerah tambang, kebanyakan justru masyarakat datang mengadu ke LBH, minta dampingan persoalan tambangnya sendiri. Jadi pandangan kami tidak ada tambang itu mensejahterakan. Selama ini hanya melihat pada tataran kasus, lahan masyarakat yang diambil, ada kerusakan lingkungan langsung, tapi tentang nilai memang khusus masyarakat sipil dan CSO itu masih kurang perhatian terhadap nilai tambah yang didapatkan.
Misalnya kalau kita lihat berapa sih, di mana sih uang-uang apa dana reklamasi itu disimpan, itu kan juga tidak dilihat oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil masih sibuk memang, harus kita akui jujur, dengan kapasitas yang ada, itu masih pada fokus terhadap konflik-konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan dan kerusakan lingkungannya. Terkait apa nilai-nilai apa tambah, itu belum masuk pada tahap itu. Harusnya ke depan masyarakat sipil atau CSO itu mulai juga masuk pada ranah-ranah apa transparansi keuangan dari apa perusahaan. Misalnya royalti, sumbangan pihak ketiga, dipakai apa-apa saja itu harus ditahu. Kemudian betul ke apa dan reklamasi itu apa ada. Itu kan harus juga harus juga dicek. Yang itu diwajibkan bahwa dana reklamasi itu disimpan di bank pemerintah daerah, dan rekening itu ditandatangani oleh pemerintah setempat dan perusahaan. Di masyarakat sipil itu atau LSM-LSM yang konsen terhadap advokasi tambang memang belum sampai menjangkau tentang transparansi keuangan yang harus dikontribusikan oleh perusahaan baik untuk pemerintah maupun masyarakat korban langsung. Memang itu belum sampai ke situ. Ke depan juga mungkin harusnya ini menjadi perhatian serius buat CSO.